lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang live action di Netflix yang lagi booming. Mungkin sebagian udah nonton. Apa itu? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Live action ini adalah Avatar The Last Airbender yang diambil dari animasi dengan judul Avatar The Legend of Aang yang tayang 2005. Mungkin anak tahun 2000-an lagi kecilnya nonton lah, rata-rata nonton di Global TV ya waktu itu, gue lupa. Lalu di 2010 dibikin live actionnya oleh Paramount dan 2024 dibikin live action seriesnya oleh Netflix. Sayangnya yang 2010 itu orang-orang kecewa guys, banyak bully karena mereka nganggep itu jauh banget sama animasinya. Dari mulai pemilihan cast sampai ceritanya banyak yang nggak sesuai guys. Nah, kenapa yang 2024 ini banyak dapat respon positif, bahkan jadi tontonan Netflix nomor 1 guys di seluruh dunia. Jadi banyak ditonton saat ini. Dan menurut gue guys, ini faktor-faktor yang bikin live action Netflix The Last Airbender layak kalian tonton guys. Nomor 1 adalah pemilihan cast. Menurut gue ya guys ya, pemilihan cast dalam sebuah live action tuh sesuatu yang krusial. Jadi nomor 1 yang paling utama tuh pemilihan cast, karena orang-orang penggemar animasi itu selalu pengen live action tuh sama kayak animasinya pasti kan. Kalau misalkan terlalu jauh beda pasti ngamuk. Begitu juga yang terjadi pada Little Mermaid kemarin. Walaupun filmnya bagus banget, tetap masih banyak yang nggak suka, banyak yang nge-ban karena emang cast-nya jauh banget sama aslinya gitu, sama animasinya. Nah, begitu juga dengan live action lainnya. Di saat animasinya, di saat pemilihan cast live actionnya mirip tuh orang-orang puas lah, kurang lebih seperti itu. Yang pertama kali itu dulu deh. Nah, Netflix ini untung pinter guys. Dia milih cast-cast yang sesuai dengan animasinya. Pemilihan Aang-nya dibanding yang live action 2010 itu jauh banget. Dari 2010 itu Aang-nya kelihatan murung, sedangkan kan aslinya tuh cengengesan gitu. Dan di sini Aang-nya pas banget, cengengesan tapi ternyata kuat banget, yang benar-benar anak-anak banget gitu. Dari suaranya, gayanya, walaupun ada sedikit yang masih kaku, tapi untung aktor pendatang baru sih udah so far so good menurut gue ya. Lalu banyak pemilihan lainnya seperti Sokka-nya, lalu Zuko-nya keren banget, Uncle Iroh-nya, semuanya benar-benar pas sesuai live action, walaupun sesuai animasi guys. Walaupun memang nggak ada gading yang nggak retak, nggak 100%, ada yang sama semua, ada beberapa kayak orang kecewa sama cast-nya Azula. Tapi ya, intinya dari sekian banyak yang jeleknya sedikit lah, sisanya bagus semua. Dan emang ini yang bikin orang puas nonton live action The Last Airbender ini guys, kurang lebih seperti itulah. Nah, selain itu kan The Last Airbender ini, Avatar ini tuh ceritanya berdasarkan diambilnya dari budaya Asia Timur, Jepang, Korea, Tibet, lalu India gitu. Nah, lagi pas yang 2010 itu ada cast orang bule, Kataranya orang bule gitu, jadi kayak loh kok nggak nyambung gitu, orang-orang mulai kecewa. Sedangkan yang ini tuh ngambil banyak artis campuran gitu, Asia, ada yang Jepang, ada yang campuran Chinese, bahkan ada orang Indonesia juga guys yang main di sini ya guys, yang jadi heboh banget. Nah, jadi pas banget gitu menurut gue sih castnya. Ini yang jadi faktor penentu keberhasilan live action pertama kali menurut gue itu guys. Dan yang kedua adalah jalinan cerita yang nggak jauh dari sumber aslinya. Jadi sebenarnya kan satu season itu yang season pertama lah, book 1 itu yang Book of Water itu harusnya 20 episode. Gimana caranya dibikin jadi 8 episode? Kan susah sebenarnya. Kayak kita ngerangkum buku tebal, jadi suruh dibikin satu buku kecil kan. Itu kan emang susah banget gitu, tugas yang susah banget. Gimana caranya semua intisarinya masuk guys, tapi masih nikmat. Nah, menurut gue sih udah berhasil. Dari 20 episode dibikin 8 episode dengan esensinya yang nggak hilang, sumbernya masih sama, yang bikin live action The Last Airbender ini jadi bagus dan enak dinikmati gitu. Emang nggak akan bisa plek, pasti ada beberapa yang hilang ataupun ditambahkan demi supaya menjalin 8 episode ini tetap berjalan sesuai semestinya dan enak diikutin gitu guys. Nah, si Avatar live action Netflix ini udah berhasil menurut gua ngerangkum 20 episode jadi 8 episode yang ciamik, bahkan orang nungguin season kedua ketiganya. Dan semoga book 2 book 3-nya dibikin jadi series lagi sama Netflix dan tetap mempertahankan bagusnya gitu guys ya. Lalu yang ketiga itu CGI, sinematografi, visual, setting, sampai kostumnya bener-bener vlog seperti animasi. Jadi bener-bener manjain penonton banget. Visualnya, setting tempatnya tuh bener-bener kayak di animasi vlog. Perahunya si Fire Nation, perahunya Zuko, terus rumah-rumahnya yang
waterbender gitu yang di es itu benar-benar seperti animasi, seperti bayangan orang gitu. Mereka bisa menghadirkan itu dengan bagus menurut gua. Enak dilihat, CGI-nya keren banget. Walaupun ada beberapa yang masih kaku, tapi untuk overall untuk ukuran series udah bagus banget, guys. Lihat Netflix itu udah kayak nonton bioskop. Coba kalian nontonnya di TV besar banget dengan kualitas yang seberapa K gitu, pasti udah puas banget menurut gua sih. Selain itu, yang kerennya lagi, cara menggambarkan elemennya sebenarnya susah kan? Gimana caranya lagi keluarnya elemen api, angin, air dari seseorang gitu, menurut gue sih penggambaran Netflix untuk saat ini animasi CGI-nya udah bagus banget gitu. Oh, jadi lebih ngerti. Oh, kalau misalnya orang yang punya elemen angin tuh seperti itu gitu. Yang punya elemen api itu seperti itu. Mereka bisa mengemasnya, mengeksekusinya dengan bagus menurut gue. Visualisasi elemen-elemen yang gak mudah direalisasikan bisa mereka eksekusikan dengan baik. Nah, sehingga penonton tuh benar-benar dimanjakan banget secara visual, dan lagi-lagi soundtracknya dia pakai soundtrack animasinya. Jadi orang yang dulu nonton lagi kecil tuh nostalgia banget sama live action animasi The Last Airbender ini, guys. Bahkan ya, makhluk non manusia seperti apa dan momonya pun dibikin pluk sama kayak animasi. Tapi nggak aneh, guys. Jadi gimana ya? Berapa kali kita lihat kalau misalkan kayak apa ya? Contohnya Little Mermaid lagi, guys, yang paling baru terakhir. Bikin floundersnya ikan begitu, jadi nggak menarik gitu. Sedangkan kita bayangkan flounders tuh yang lucu, cabi gitu. Nah, di sini tuh bisa bikin apa dan Momo hadir di dunia nyata, tapi nggak aneh dan tetap mirip animasinya. Si apanya yang fluffy, besar, terus si Momonya yang kecil, monyet begitu tuh benar-benar seperti animasi. Ini yang bagus banget, guys, penggambarannya. Lalu itu 3 hal yang menurut gue sih dari tadi. Pertama, cast-nya, lalu kedua, ceritanya yang gak keluar dari sumber aslinya, yang ketiga yaitu visualnya, sinematografi, CGI, kostum, semuanya dibikin mirip animasi yang bikin orang jadi ini tuh bener live action gitu, guys. Ini live action dari adaptasi yang bagus gitu. Nah, sinopsisnya buat yang mungkin belum nonton animasinya, kalau mau tahu sinopsisnya seperti ini, guys. Jadi dulu tuh manusia masih ada di peradaban di mana masih ada 4 elemen. Jadi ada 4 suku, yaitu pertama suku air disebutnya Water Tribe, kerajaan bumi Earth Kingdom, pengembara udara Air Nomads, negara api Fire Nation. Jadi dari keempat suku-suku ini tuh ada bender atau pengendali. Ada orang yang bisa mengendalikan api, waterbender mengendalikan air, terus firebender mengendalikan api, mengendalikan udara, dan mengendalikan bumi, kurang lebih seperti itu, guys. Nah, dari 4 ini tuh hadir satu namanya Avatar, lahir namanya Avatar ini. Avatar ini bisa mengendalikan 4 elemen ini. Jadi biasa kan satu orang tuh bisanya cuma mengendalikan 1 elemen. Sedangkan si Avatar ini saking kuatnya bisa mengendalikan 4 elemen ini. Nah, si Avatar ini tuh reinkarnasi. Misalkan di musim, kalau nggak salah ya, di musim panas dia lahir di Fire Nation nih. Tapi ntar dia udah tua lalu meninggal, nanti dia lahir di elemen berikutnya. Nah, untuk yang The Last Airbender ini tuh lahir kebetulan di suku pengendali udara. Nah, dalam bentuk si Aang ini anak 12 tahun waktu dia tahu dia jadi Avatar tuh dia kayak, gue nggak terima, gue nggak mau, beban ini terlalu berat gitu. Dia kabur lah, kurang lebih kabur seperti itu. Cuman bumi lagi chaos karena Fire Nation tuh berambisi banget buat menguasain dunia. Akhirnya dia nyerangin semua elemen karena emang dia paling kuat, guys. Fire Nation tuh paling kuat waktu itu. Pas kebetulan ada komet yang intinya kalau misalkan pas lagi ada komet itu dia lagi kuat gitu kan. Tapi kalau misalkan lagi ada full moon, elemen apa yang kuat gitu. Pas dia lagi kuat dia nyerangin semuanya dan dia ngabisin Airbender ini. Jadi akhirnya negara Air Nomads ini kelompok angin ini habis, dihancurin sama dia. Si Aang kebetulan karena lagi marah, lagi jalan-jalan sama si Appa, jadi makhluk kayak bison udara gitu, dia lagi jalan-jalan, nggak tahu kan, nggak kena apa-apa, kena badai. Akhirnya dia jadi kayak ngebeku ya, jadi beku di dalam es selama 100 tahun, lalu bangkit lagi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia harus belajar, guys, harus belajar 4 elemen ini supaya jadi avatar buat bikin dunia damai lagi, kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi ada petualangan yang seru banget. Jadi karena dia masih kecil, jadi ceritanya dia tuh masih lucu, terus yang cengengesan, urakan, anak-anakan gitu. Terus ketemu teman-temannya yang kurang lebih seumuran lah ya, ada yang lebih tua sedikit segala macem.
dalam misi mereka untuk supaya si Aang belajar jadi avatar dan akhirnya dunia bisa damai lagi, karena Fire Nation makin lama makin jahat lah, kurang lebih seperti itu guys cerita intinya. Kalau ada salah-salah sorry, tapi intinya The Last Airbender ini baik untuk penggemar animasi maupun yang dulunya nonton animasinya seru buat ditonton. Dan salah satu tontonan yang menurut gue benar-benar Netflix memanjakan lagi penontonnya dengan serial Netflix yang lagi-lagi gue suka banget kalau Netflix udah bikin serial guys, benar-benar maksimal dan benar-benar kayak tayangan bioskop gitu guys. Udah sebagus itu dari gambarnya, ceritanya, musiknya, castnya luar biasa lah. So yang belum nonton kalian bisa nonton di Netflix 8 episode. Terima kasih yang udah nonton channel gue. Kita ketemu di konten berikutnya. Bye.